Satrio Sumantri memiliki jejak yang fenomenal selaku Menteri Pendidikan Tinggi, mulai dari di demo pegawainya sendiri hingga di demo mahasiswa perkara biaya kuliah. Gerakan mahasiswa dinilai menjadi salah satu pemicu utama Satrio dicopot dari kursi menteri. Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Tulisan ini dibentangkan di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi 20 Januari lalu. Mobil Pak Menteri juga jadi sasaran amarah pegawai yang dipicu pemecatan mendadak seorang pegawai Kemendikti. Bukan itu saja, perangai Satrio yang disebut pemarah juga jadi persoalan. Yang memang tidak sesuai dengan prosedur, gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat-memecat itu. Padahal kita ini kan instansi pemerintah, ya organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Sosok Satrio kembali menjadi sorotan ketika pada rapat di DPR 12 Februari lalu menyatakan biaya kuliah berpotensi naik imbas efisiensi anggaran. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan layanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Kali ini yang marah bukan hanya pegawai Kemendikti, tapi juga mahasiswa di seluruh Indonesia. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap dilakukan di berbagai daerah dengan salah satu tuntutan utamanya adalah menolak kenaikan biaya kuliah dan mencopot menteri yang tidak becus. 3 hari setelah Satrio rapat di DPR pada 15 Februari, Menteri Keuangan mewanti-wanti agar tidak ada kenaikan biaya kuliah meski ada pemangkasan anggaran. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut. Rakyat mencatat, bukan hanya Satrio yang harus dicopot, tetapi juga sejumlah menteri lainnya di kabinet gemuk Prabowo Gibran. Salah satunya Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menuai polemik karena mengeluarkan aturan yang melarang gas LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer. Meski begitu, perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo selaku presiden, termasuk keputusan mengganti Mendikti. Mungkin banyak faktor ya. Faktor dia di demo oleh ASN salah satu hal. Faktor desas-desus bahwa dia berlaku kurang pantas kepada anak buahnya adalah hal yang lain. Tapi menurut saya penyumbang faktor terbesarnya adalah munculnya tagar Indonesia Gelap yang disuarakan oleh mahasiswa. Karena di dalamnya ada isu kenaikan pembayaran uang kuliah, ya. Kemudian ada isu-isu lainnya yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Memang reshuffle itu prerogatif presiden, tapi kalau kemudian dilaksanakan dalam waktu 100 hari juga bukan hal yang istimewa karena sebagai prerogatif dia bisa kapan saja dilaksanakan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.